Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia akan membuat video proyek dengan judul Analisis Penegakan Hukum Aparat Kepolisian terhadap korban ojek online dalam peristiwa demonstrasi. Perkenalkan, nama saya Ruth Anandita Punggabean. Saya Andina Ilana Sution. Saya Pretty Luciana Purba. Saya Andri Mario Normanus Yombing. Saya Tasya Anggraini Pratama. Dan saya Ika Koreksya Bututaran. Selamat menonton. Baik, kita masuk ke latar belakang. Di mana ojek online menjadi bagian penting mobilitas dan ekonomi digital. Di mana demonstrasi pun menolak kebijakan pemberian tunjangan besar kepada anggota DPR. Gelombang ini pun protes munculnya karena publik menilai kenaikan atau pemberian tunjangan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pengamanan aksi, terjadi insiden mobil taktis Brimob melindas driver ojol hingga meninggal dunia. Masalah utama pun penggunaan kekuatan aparat, kelalaian, pelanggaran SOP, dan hidup warga negara. Kronologi peristiwa terjadi pada saat pengamanan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 28 bulan 8 2025 oleh Brimob. Dan kondisi ini memanas sehingga menyebabkan kendaraan taktis bergerak menuju untuk menguasai massa. Seperti pada saat pengamanan oleh Brimob, ojol tersebut yang bernama AK berusia 21 tahun melintas di situ sehingga menyebabkan korban terseret dan terlindas. Dan terjadilah korban mengalami luka berat dan menyebabkan meninggal dunia. Dan peristiwa ini viral dan memicu desakan penyelidikan kasus. Sekian kronologi dari saya. Tinjauan hukum regulasi yang berlaku. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa tugas Polri adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Artinya, dalam pengamanan aksi demonstrasi, aparat seharusnya mengutamakan keselamatan warga, termasuk warga sipil seperti driver ojol. Kedua, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Di aturan ini dijelaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh polisi harus memenuhi prinsip legal, perlu, dan proporsional. Maksudnya, tindakan aparat harus memang dibutuhkan sesuai hukum dan tidak berlebihan. Jadi dalam kasus ini perlu dinilai apakah pergerakan kendaraan taksis Brimob sudah sesuai prinsip tersebut atau justru membahayakan warga. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga ketika dalam pengamanan aksi, justru ketika terjadi korban meninggal dunia, maka negara dapat dianggap gagal melindungi hak hidup warga negara. Keempat, Pasal 359 KUHP. Pasal ini mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam konteks kasus ini, pasal tersebut relevan untuk menilai apakah ada unsur kelalaian dari pengemudi kendaraan taksis atau dari sistem pengamanan yang dijalankan. Kelima, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan demonstrasi secara damai. Karena itu, aparat seharusnya bertugas mengamankan jalannya aksi, bukan justru menciptakan situasi yang membahayakan peserta aksi maupun warga di sekitar lokasi. Jadi, melalui kelima regulasi ini, kami menilai bahwa kasus ini tidak hanya dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi juga harus diuji dari sisi kewajiban aparat, perlindungan HAM, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengamanan demonstrasi. Adapun tinjauan hukum kasus ini yaitu: yang pertama, potensi pidana pasal 359 KUHP jika terbukti kelalaian dalam mengemudi, gratis atau pelanggaran SOP. Yang kedua, pertanggungjawaban etik dan disiplin melalui propam jika ditemukan pelanggaran prosedur atau tindakan tidak profesional. Yang ketiga, pelanggaran HAM jika negara melindungi hak dan keselamatan warga sipil. Dan yang keempat, aspek kelembagaan. Kelemahan SOP, pengamanan, kurangnya asesmen risiko, dan minimnya pengawasan lapangan.
Penegakan hukum, finalisasi kasus. Yang pertama yaitu penyelidikan pidana. Yang pertama, pemeriksaan pengemudi rantis dan juga komandan lapangan. Yang kedua, uji kelalaian, kausalitas dan juga kepatuhan terhadap SOP. Kemudian ada yang kedua yaitu pemeriksaan internal Polri. Propam menilai pelanggaran etik dan disiplin. Yang kedua yaitu sanksi dapat berupa mutasi, penundaan pangkat, dan juga pemecatan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan eksternal. Komnas HAM menilai aspek pelanggaran HAM hak hidup. Yang kedua yaitu Ombudsman menilai adanya maladministrasi pengamanan demonstrasi. Analisis Fishbone, akar masalah insiden fatal Rantis Brimob demonstrasi Senayan. Pertama, manusia atau people. Kelalaian personil. Terdapat unsur kelalaian dari Bribka Rohmat sebagai sopir Rantis dan Kompol Kosmas Kagae yang berada di samping sopir. Kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan lapangan oleh komandan menyebabkan tindakan di lapangan tidak terkendali dengan baik sehingga mengakibatkan fatalitas. 2. Metode atau metode. Pelanggaran SOP. Tindakan aparat dinilai tidak sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP dalam pengamanan demonstrasi, khususnya terkait cara mengurai massa menggunakan kendaraan berat. Minimnya asesmen risiko. Tidak adanya penilaian risiko yang matang sebelum menggerakkan kendaraan rantis maju ke arah kerumunan massa yang padat. 3. Mesin atau alat atau mesin. Kecepatan kendaraan. Mobil Rantis Brimob melaju dengan kencang. 3. Mesin atau alat atau mesin. Kecepatan kendaraan. Mobil Rantis Brimob melaju dengan kencang di tengah kerumunan massa untuk memecah demonstrasi. Karakteristik rantis. Penggunaan rantis di area publik yang sangat padat meningkatkan risiko kecelakaan dengan keterbatasan jarak pandang atau ruang gerak di antara massa. 4. Lingkungan atau environment dan tempat. Situasi memanas. Demonstrasi di Senayan, Jakarta, 28 Agustus 2025 berlangsung dalam kondisi tegang dan massa yang padat. Posisi korban, driver ojol Afan Kurniawan berada di area pergerakan rantis saat sedang mengantarkan makanan, sehingga ia terjepit dan terlindas ketika situasi menjadi tidak terkendali. Kelima, regulasi dan kebijakan atau policy. Pengabaian regulasi hak hidup. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan hak hidup tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Ketidakpatuhan perkap. Penggunaan kekuatan tidak memenuhi unsur legalitas, keperluan, dan proporsionalitas sebagai diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistematik baik dari sisi personil, yaitu kelalaian, maupun institusional, SOP dan pengawasan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, telah dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kompol Kosmas dan demosi 7 tahun bagi Bribka Rohmat. Yang selanjutnya itu adalah penegakan hukum yang kedua, finalisasi kasus, pemulihan korban, kompensasi bantuan hukum, dan perlindungan bagi keluarga korban. Yang dimana pemecatan tidak dengan hormat terhadap Kompol Kosmas KGA yang duduk di samping sopir pada saat kejadian. Yang kedua, demosi atau penurunan pangkat jabatan selama 7 tahun terhadap Bribka Rohmat sebagai sopir rantis. Baru yang selanjutnya, anggota lain menerima sanksi administratif atau etik seperti permintaan maaf dan penempatan khusus. Baik, dari kasus ini kami menyimpulkan bahwa aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meski sedang bertugas. Insiden rantis menegaskan perlunya pengamanan demonstrasi yang sesuai SOP dan HAM.
Penegakan hukum harus transparan, akuntabilitas, dan melibatkan pengawasan eksternal. Penyelesaian kasus harus mencangkup proses pidana, etik, administrasi, serta pemulihan hak keluarga korban.